Sekarang itu sudah zamannya semua itu serba online ya. Kita jual beli online. Kemarin juga sudah ada yang namanya ojek online. Eh, Boleh bujuk online, nanti tambal ban online. Nah, siapa tahu teman-teman nanti setelah online biasanya COD itu ya. Sorry COD. COD kakean mau COD. Biasanya kalau berbelanja online nanti ada COD-nya seperti itu. Nah, gara-gara online jadi miliarder ini akan menghadirkan founder dari ratakan.com dan juga founder dari bukalapak.com. Dan yang pertama, sesi yang pertama ini akan hadir ini ada Mas Yusuf Hadi SP, founder dari ratakan.com. Iya, ini dia Mas Yusuf Hadi SP dengan pengalaman 30 kali bertanding, 28 kali menang, 2 kali draw. Enggak putih. Meriki. Nah, boleh mau di atas boleh, di bawah boleh, di depan juga boleh, Pak. Santai pokoknya acara hari ini. Oke, waktu langsung kami persilakan untuk Bapak Mas Yusuf ya. Terima kasih. Enaknya Ya, Bapak apa, Yusuf. Mas? Simbah saja. Oke, Mbah. Mau dipun rahapi, Mbah. Nggih, matur suwun. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Saya lebih enak di sini apa di atas? Atas ya? Susah Mas, nggak ada tangga ini. Di atas saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, yang terhormat Pak Supri, Pak Bambang Samudra, Pak Dwi. Tadi mohon izin Pak untuk sharing di sini. Teman-teman semuanya di sini, para miliarder semuanya. Amin. Yang amin pasti belum. Kalau yang sudah mesti alhamdulillah gitu. Iya tak? Bener tak? Alhamdulillah. Saya terima kasih sekali untuk teman-teman bos bisnis online Sragen yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi di sini. Kebetulan saya disandingkan dengan kakak saya, maksudnya sekabupaten Tanggoan gitu ya. Saya di Karanganyar, Mas Zaki di Sragen. Untuk berbagi di Kabupaten Sragen yang memang Pak, seperti yang dikatakan Pak Dwi, saya sendiri mengenal Sragen sebagai malah acuan, kalau nggak salah itu Pak ya, acuan untuk sistem e-government Pak ya di Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Sragen. Waktu itu saya dengarnya, saya masih kerja soalnya Pak, jadi saya ngikutin gitu ya. Dan alhamdulillah saya pengen kapan ya nanti bisa untuk berbagi di Sragen, dan alhamdulillah sekarang mungkin waktu yang tepat gitu ya untuk teman-teman. Jadi insya Allah saya akan banyak berbagi di sini. Mungkin nggak terlalu banyak ya, kelamaan ya. Nanti yang man of the show-nya kan Mas Zaki dulu gitu ya, putra daerahnya. Di sini saya juga lihat teman-teman sahabat-sahabat saya dari Surabaya, Mas Gus Nana, juga dari Solo, dari tadi ada yang magelang dan sebagainya. Istimewa sekali event ini, benar-benar menasional ya. Insya Allah nanti tidak hanya cuman kali ini tapi bisa berkala. Oke, ini langsung saja. Ini saya mau perkenalan dulu. Kalau prinsip kita tak kenal maka ta'aruf ya. Ya, betul sekali. Kalau biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau di bisnis saya tak kenal maka tak ada transferan, Pak. Ya, kalau nggak kenal nggak ada transferan kan gitu ya. Nah, ini logo saya biasa dipanggil nama saya Yusuf Hadi Suseno Putro SP. Saya punya julukan broker planner, itu logo saya dan itu trademark ya. Paten, saya adalah seorang broker. Broker seperti apa? Nah, kita akan lanjut. Monggo Mas Dika. Nah, ini perkenalan. Ini kebetulan sama kakak saya tadi itu ya. Yang itu Mas Jaki yang sana ya. Mas Jaki yang sana. Yang sebelah sini saya. Oke. Nah, ini waktu kita ketemu Mas Jaki saya undang untuk sharing startup festival di Solo waktu itu. Di Solo, jadi di Entrepreneur Gathering yang kedua ya. Yang kedua tahun 2015. Jadi Entrepreneur Gathering ini juga event tahunan di Solo Pak. Nanti Sragen ada, Solo ada, kemudian Malang juga ada. Ini khusus untuk para pengusaha seluruh Indonesia, dan kebanyakan kebetulan itu kebanyakan 90% teman-teman sudah
online bisnisnya. Itu nama saya Yusuf, biasa dipanggil Simbah tadi, Pak MC kan nanya, ini Simbah, julukan saya SHEMPH, juga sudah paten, SE BPMBA, saya sarjana ekonomi dari UNS, BP itu singkatan brokerpreneur, kalau MBA itu menungso bisnisnya akeh. Pengusaha bebas no ya, gitu. Pengusaha bebas. Jadi ini alhamdulillah saya tadi juga udah nyiapin apa jas dan lain sebagainya, tapi ternyata salah kostum ya. Saya dikira nanti MLM Godiamun nanti ya. Jadi saya mohon maaf, saya santai saja Pak ya, pakai kaos saja gitu. Yang penting materinya kan gitu ya. Nah, saya kelahiran Solo tapi tinggal di Colomadu, jadi bukan Solo ya. Colomadu itu Karanganyar, jadi Solonya dicoret gitu ya. Solo coret gitu ya. Jadi Karanganyar di Colomadu, saya PP Madiun pakai Eka dan Mira gitu ya. Pakai pesawat Mira, saya punya baru istri satu gitu ya. Anak baru satu juga di Madiun. Kegiatan saya sehari-hari itu adalah saya founder dari ratakan.com. Jadi yang dikenal oleh saya dan teman-teman ini adalah dari ratakan.com, yaitu marketplace digital Indonesia. Seperti Bukalapak, hanya bedanya adalah kalau Bukalapak itu lebih fokus pada produk fisik. Kalau Ratakan itu lebih kepada produk digital, semacam e-book, software, video dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian saya juga co-founder dari lapakjasa.com, yaitu marketplace yang nantinya itu khusus untuk jasa-jasa. Jadi kalau tadi Pak Dwi bilang ada jasa tambal ban gitu ya. Kalau Pak Bambang tadi ada jasa mungkin advertising, itu nanti bisa masuk di sini semuanya Pak. Di lapakjasa.com ini nanti akan kita promosikan secara nasional juga. Kemudian saya juga ada founder dari Bravo Management, founder dari Kanca ID. Kanca ID ini adalah platform sindikasi online shop di mana mempertemukan antara supplier. Jadi kalau misalkan tadi di Masaran di sini ada produsen batik, itu kita bisa pasarkan secara nasional Pak. Kami sudah memiliki jaringan distributor seluruh Indonesia. Jadi kami mentraining dan secara free. Prinsip kami adalah buat teman-teman yang belum jadi miliarder tadi, bila belum punya modal, itulah saat Anda untuk berbisnis. Kalau Anda sudah punya modal, itu saatnya untuk berinvestasi. Oke, mungkin itu aja dulu perkenalannya. Ini bukan tentang saya. Ini adalah tentang Anda semuanya. Selamat datang Pak. Online ini saya mengenal tahun 1999 waktu kuliah pertama kali saya membuat blog. Tapi saya mulai online shop itu tahun 2008 menggunakan blogspot jualan boneka. Jualan boneka waktu itu saya masih kerja. Nah itulah saya lihat di Kerawang, di Cikampek itu ada desa isinya itu boneka tok. Nah kalau saya itu masih kerja, saya jadi sales gitu ya. Saya cuma berpikir gimana sih caranya masarin boneka-boneka yang ada di kampung Cikampek ini. Akhirnya saya bikin website, blog gratisan, kemudian saya foto saja, kemudian saya upload. Alhamdulillah bangkrut. Ya, bangkrut. Karena belum ngerti caranya mempromosikan. Cuman bikin saja. Baru sekitar tahun 2011, tahun 2012, saya bersama teman mendirikan namanya rumahtiket.com. Rumahtiket.com itu bisnis tiket pesawat. Waktu itu kami menggunakan Facebook sebagai promonya. Itu omsetnya baru 50 juta, kemudian menggunakan Facebook. Alhamdulillah waktu itu 3-4 bulan kita udah 1 miliar per bulan dengan 10 customer service. Nah saya pengen nanti teman-teman bisa merasakan, nanti saya lihat. Pengen tahu caranya? Oke. Nah lanjut Mas. Ini adalah tampilan dari ratakan.com, nanti bisa dibuka. Ini adalah contoh saja, ini halaman depan produk-produk. Jadi Ratakan itu adalah semacam marketplace untuk yang mengedukasi teman-teman supaya memproduksi produk digital Pak. Misalkan gini, Anda ingin melebarkan atau mempromosikan bisnis Anda, bisa dengan produk digital. Misalkan kemarin ada yang menjual produk herbal untuk diabetes, ya untuk diabetes. Kalau langsung nawarin, ya mungkin orang pasti nanya-nanya dan sebagainya gitu, untuk gimana khasiatnya seperti apa, harganya gimana kan gitu. Dengan Anda menggunakan produk digital itu Anda bisa memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat. Contohnya bagaimana Mbah? Contohnya adalah Anda membuat sebuah e-book yang ditulis di Microsoft Word, kemudian Anda jadikan PDF, tips bagaimana sembuh dari diabetes, misalkan seperti itu. Kemudian Anda bagi gratis. Kalau Anda membuat buku fisik, itu Anda kan mengeluarkan modal, ya enggak?
Ngeluarin modal, harus nembusin penerbit, harus minimal 100 halaman. Kenapa kok saya tahu? Karena saya juga menerbitkan buku judulnya Brokerpreneur di Gramedia. Alhamdulillah sudah sold out ya. Sudah sold out maksudnya nggak diproduksi lagi gitu ya. Sudah habis. Nah, dari situ produk Anda promosikan di dalam produk digital. Cost-nya sedikit apa mahal? Sedikit, karena Anda cukup menulis saja. Kemudian ada juga yang menjual pelatihan waktu video itu apa? Bubut, bengkel bubut. Mungkin ada yang hadir di sini ya. Bengkel bubut itu membuka pelatihan, Pak. Kebetulan saya juga pernah mengisi oleh undangan Bapeda Sragen oleh Pak Joni untuk mengisi UKM Sragen, Pak, kebetulan. Tapi kalau bengkel bubutnya nggak di Sragen. Bengkel bubut itu membuka pelatihan di-online-kan lewat video YouTube. Jadi dipraktekkan gitu loh bubutnya itu. Ini kalau Anda mau praktek, mau pelatihan, Anda bisa lihat seperti ini. Cukup membuat video saja. Yang baru in sekarang ini kan bikin video blog gitu ya. Vlog gitu ya. Nah, di situ banyak sekali yang mau ikut pelatihan bubut. Kalau nggak salah itu pelatihannya tarifnya sekitar 2,5 juta. Kalau sudah 10 orang saja, sudah dapat berapa? 20-an juta. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih caranya sedikit lah ya cara sederhana untuk menjadi miliardernya itu ya. Karena kalau miliarder itu sebenarnya bukan dari uangnya, tapi dari mindset. Oke, lanjut Mas. Itu produk digital ya. Jadi Anda bisa bikin buku banyak dan sebagainya. Nah, ini contoh adalah lapak jasa di mana kami memfasilitasi para pemilik jasa supaya lebih terpromosikan ke seluruh Indonesia, nasional. Daripada kamu bikin website sendiri, daripada kamu bikin Facebook sendiri. Ya, bikin Facebook sendiri mahal juga ya. Maksudnya promosi di Facebook gitu ya. Nah, itu kan repot. Bersaing dengan banyak orang yang punya jasa sejenis. Bahkan fakta membuktikan rata-rata miliarder dari online itu bukan dari kota besar, tapi dari kota-kota kabupaten. Tepuk tangan dulu dong. Siapa tahu nanti teman-teman di sini juga semuanya. Nah, lapak jasa ini Anda bisa perhatikan, tadi saya jadi brokernya produk digital. Kalau lapak jasa ini saya jadi brokernya pemilik jasa. Bisa dipahami? Ini di mindsetnya dulu nih, ya. Ini awalan mindsetnya. Perkenalkan, kok bisa sih Mbah disebut brokerpreneur, kok bisa sih jadi online jadi miliarder? Saya brokerin orang-orang yang punya jasa. Dari sini saya mendapatkan fee sekitar 20%. Asik nggak? Asik. Lanjut. Nah, ini adalah Kanca ID di mana platform sindikat. Kalau sindikat kan image-nya jelek ya. Tapi saya membuat sindikat online shop. Jadi saya membuat distributor. Banyak teman-teman tuh yang punya punya kemampuan, punya laptop gitu ya, punya skill tapi nggak punya produk, nggak punya modal untuk memulai usaha. Ada yang seperti itu? Wah, itu pasti banyak berarti ya. Terus ada juga yang punya produk tapi bingung promosinya. Ada lebih banyak biasanya. Nah, sekarang saya membuat Kanca ID, ini filosofinya dari konco ya, koncoan gitu ya. Kanca ID ini adalah memfasilitasi, saya punya tim untuk membantu promosi-promosi itu, tapi saya juga punya tim yang memiliki supplier langsung. Supplier dari produk-produk yang ada, misalkan di masalah batik gitu. Bisa masuk dengan Kanca. Nanti kita akan bantu mempromosikan kepada para distributor-distributor ini. Saya, Kanca, itu mendapatkan fee saja, jadi brokernya saja. Asik nggak? Asik. Saya nggak perlu punya produk, saya cukup bikin sistem saja di online. Nah, nanti kata kuncinya di sistem. Untuk jadi seorang miliarder, tadi seperti Pak Bambang tadi sampaikan bahwa government itu juga membutuhkan sebuah sistem kan gitu Pak ya. Nah, sistem inilah yang sebenarnya melandasi bisnis kita untuk jangka panjang. Kalau teman-teman sekarang ini kebanyakan bingungnya apa? Bingung promosi di Facebook, ada Instagram, bingung promosi Instagram. Ya kalau cakep-cakep oke lah ya. Kalau saya ini di Instagram memalukan sekali gitu ya. Ya, nggak laku kalau di Instagram gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang punya modal bagus, yang good looking gitu ya, nah itu enak di Instagram. Ya, bisa promosi. Tapi kalau saya sama tim saya yang hadir di sini juga, mungkin teman-teman juga ada tahu gitu.
Itu fokusnya adalah bagaimana membangun bisnis yang berkesinambungan, membangun bisnis yang jangka panjang dengan membuat sistem dari online, bukan cuma sekedar jualan aja. Apalagi sekarang nanti faktanya kita ini sudah banyak dimasuki oleh luar negeri, Pak. Luar negeri, kemudian dari marketplace besar. Makanya Bukalapak ini bagus sekali, produk dari lokal, produk dari Sragen bisa mendunia insya Allah. Amin. Nah dari situ teman-teman manfaatkan. Oke, lanjut Mas. Faktanya adalah ketika banyak orang mengeluh tentang kondisi ekonomi, di sisi lain banyak teman-teman kita, generasi terutama generasi 90-an kayak saya ini ya. Enggak percaya, saya ini kelahiran 86 loh. 1886. Tua tenan. Nah, generasi 90-an ini adalah generasi Anda, ini adalah momen Anda untuk online ini. Kalau generasi saya ini mungkin sudah agak terlambat, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk generasi di bawah saya, generasi 90-an ke sini, itulah momen-momen Anda untuk menggunakan sistem online. Kalau Anda nggak menggunakan online, susah. Maksudnya seperti apa? Lanjut. Coba lihat teknologi kita sekarang seperti sekarang. Tahun 2010 handphone sudah mulai marak. Lanjut Mas. Kemudian 2012 semakin besar ya, ada iPad. Lanjut lagi Mas. Nah tambah gede kan gitu ya. Kan repot. Ya, kita nggak tahu teknologi seperti apa nantinya, ya nggak. Nah, itu handphone kayak telenan nanti, ya, gede banget ya handphone. Pernah lihat seperti itu? Saya pernah. Ya. Itu ada salah satu iPad yang besar ya, saya nyebut merek. Ya. Bude tenan buat nelpon ya Allah, ya nggak apa-apa. Orangnya mungkin izin nilai, ya. Apa mah duduh kayak. Terus lanjut Mas. Nah sebenarnya inilah yang terjadi faktanya. Coba Anda perhatikan. Faktanya di sini banyak teman-teman yang sekolah itu memang untuk ngejar lulus dok, bener? Bener sekali, cuman ngejar lulus dok. Yang padahal yang penting misalkan gini, wah yang penting anakku cari lulusan ijazah, boleh kerja mbah, untuk duit. Seperti itu yang terjadi Pak. Tapi buat saya, kalau Anda harus sekolah itu memang tidak harus secara formal. Tapi kalau formal itu adalah untuk mengubah mindset, mengubah pola pikir Anda. Yun sewu, ini saya tidak merendahkan, tidak bermaksud merendahkan. Kalau Anda merekrut karyawan IT misalkan, pilih sing lulusan SD atau lulusan kuliah S-loro atau kuliah S1 Mas. Pengalaman. Oke. Kita ngomongin pendidikan formalnya masalahnya, Pak. Bener pengalaman. Tapi kalau kita punya wawasan lebih luas dibanding wawasan yang lebih sedikit, cepat mana, Pak? Pengalamannya. Wawasan lebih luas toh? Bener nggak? Nah, memang wawasan itulah yang mengubah mindset. Next Mas. Mindset kuncinya. Anda mau jadi miliarder, kuncinya cuma mengubah pola pikir saja. Lulusan memang tidak diutamakan dalam dunia bisnis, apalagi online. Teman-teman saya ini kayak Mas Andika ini, dia lulusan SMA, belum diterima kuliah karena belum daftar, ya. Belum daftar. Saya juga nggak tahu kampus mana yang mau menerima gitu ya. Nggak apa-apa. Karena apa? Beliau sudah memiliki bisnis online sejak kelas 1 ya. Kelas 1 SMA. Dan alhamdulillah sudah bisa membantu orang tuanya. Loh bayangin. Mas Andika yang setua ini, gitu ya. Oh, belum tua ya. Masih kelas berapa Mas? Oh, masih 20 tahun. Coba lihat 20 tahun. Padahal kalau saya ini umurnya sudah 30 lebih ya. Kalau dia sama saya itu, kalau dia itu SD si umbelen ngono kayak aku wis kuliah ngono mungkin ya. Kok saiki dadi bolo. Generasi dia, generasi teman-teman semua, inilah yang membutuhkan mindset yang berbeda. Gunakan sistem, gunakan online ini supaya mengembangkan bisnis. Supaya lebih jangka panjang. Apakah harus dengan marketplace? Tidak. Tidak. Ada caranya. Contoh langsung. Ini Mas, ini cara yang paling sederhana yang tadi saya bilang di awal. Coba Anda perhatikan. Untuk mendapatkan 1 miliar, yang pertama kita baca bareng. 1 juta kali 1000. Sudah bisa mendapatkan 1 miliar. Jualan produk atau jasa yang profitnya 1 juta apa? Mobil. Apalagi? Tanah. Oh, tanah sudah 1 miliar Mas langsung ya. Rasa suwe-suwe. Ya. Utawa brokeri punyanya Pak Toto tadi ya Pak. Brokeri boleh dapat komisi Pak? Oh boleh, oh, cocok toh. Itu komisi affiliate Mas, broker Mas.
Apalagi yang 1 juta? Hah? Rumah udah tadi. Hah? Sawah? Oh pesawat. Ngerimen mas, online pesawat. Jos banget ya, jual pulau, wae ngeri meneh mau. 1 juta, banyak kan? Banyak nggak? Sebenarnya banyak. Oke. Yang kedua, kalau mendapatkan 1 miliar, wah aku raiso mbah. Cari profit 1 juta susah. Cari profitnya yang 500.000. Jualan 2.000 piece dalam waktu setahun. Kira-kira bisa nggak jualan 2.000 piece? Yang bisa pernah sudah berarti, sudah miliarder itu. 500.000 produknya apa kira-kira? Yang untungnya, untung loh ya, profitnya itu 500.000. Apa kira-kira? Ojo ngomong mobilnya mas. Hah? HP, terus? Laptop, terus? Motor, terus? Batik ya. Kenapa nggak ada yang bilang jasa ya? Walah. Apik jos mas. Ciami, sini. Jos. Rekrut, tadi Sri Mulat. Oke. Jasa ngursus komputer itu tarifnya berapa di Sragen? Jasa kursus nyetir mobil berapa di Sragen? Berapa? 200.000. Berapa? 250. 350. Garansi uang kembali enggak bu? Kalau nabrak? Oh enggak ya. Tombok iya ya. 300.000 jasa kan ada. Kalau Anda sudah tahu itu semua, kok ora jadi miliarder? Ayo. Pertanyaannya kan di situ, bener nggak? Bingung nih mbah, ya wes jualan yang profitnya 200.000 dalam setahun laku 5.000 piece, bisa nggak? Contohnya apa yang profitnya 200.000? Yo ngerti mas. Jasa apa? Jasa brokeri? Apa lagi? Yang pertama, yang jenengan pakai apa? Kacamata itu untungnya berapa? Banyak sekali. Saya pernah tahu, Yun Sewu, kebetulan temen anggota DPRD Pacitan itu mau usaha, mau pensiun, itu kursus bisnis kacamata di Bandung, Pak. Di Bandung. Jadi saya jadi tahu, oh batine kacamata ini semene. Ada temen itu jualan kacamata, ngambilnya itu 50.000. Kacamata itu yang mahal frame apa kaca? Yakin? Ya, frame. Jual ngambil 50.000, kemudian dia muter ke seluruh sekolahan di Wonogiri sama Pacitan, dijual 250.000. Guru-gurunya, wah iya apik mas ini. Iki regane piro? 250 Pak. Wah larang. DP saja 50.000 dulu Pak. Nanti setiap minggu saya ke sini. 50.000 wis balik modal Pak. Regane 250.000 diambil setiap minggu. Untungnya lumayan banget gitu kacamata itu. Terus ini jam. Ada yang jualan jam tangan di sini? Enggak ada. Jualan jam tangan ini kira-kira harganya berapa ya? 300.000, 100.000. Coba Anda kulaan di pasar Senen, kayak gini ini cuma 17.000, 20.000. Kalau di Solo itu di Raja Wali, cedake Gilingan gue, tapi itu mahal. Wah aku tadi promo ya gimana? Soalnya saya jualan jam tangan, gitu loh. Oh, ini ya. Ini bisa kulaannya 27.000, 90.000, jualnya insya Allah bisa 300 sampai 500.000. Jam kinetik itu paling cuma 125.000 sampai 200.000, jualnya sampai 700.000. Keren kan? Keren. Tapi kok ora dadi miliarder, Mbah? Ayo ora dodolan soalnya. Orang yang didol mung gur ngerti tok. Kebanyakan teman-teman ini pas seminar, wah kobong, panas semangat gitu ya. Begitu metu kebiur wes ngono tok. Ya apa ya? Ya ngono yakin aku wes. Semangat metu mau ngomong apa ya wes. Repot ya, Pak. Jadi harus ada tindak lanjut gitu ya. Makanya ada teman-teman kayak bos tadi itu harus menindaklanjuti, teman-teman juga harus ngumpul. Ada teman-teman yang di sini itu sering ngumpul sama saya, bahkan sampai tadi malam tuh masih ngumpul sama saya itu. Ya, ngobrol, ngecas ilmu ya Mas Risa ya, ngecas ilmu. Oh ini Mbah, saya ternyata udah ngelakuin ini, malah saya nolak-nolak pembeli. Wah kemaki ya. Padahal jane barangnya ya ora aneh, kan ya Mas ya. Barangnya ya entek gitu ya. Oke, jadi 100.000 bisa 10.000 piece. Jadi ini adalah formula sederhana.
Anda fokus saja untuk jualan, misalkan untung sekian langsung bisa jual banyak. Ukuran saya online itu 1 tahun. Kalau ini saya sebutkan ini, saya sudah membuktikan bersama tim saya, bersama teman-teman saya, ini baru jualan 1 produk saja. Dengan online Anda nggak perlu beranjak kemana-mana, cukup dari Sragen saja. Jualan 1 produk aja bisa sampai 1 M, apalagi 2 produk, 3 produk dan sebagainya. Ratakan, alhamdulillah. Ada orang pajak di sini? Nggak ada ya? Nggak ngefek ya maksudnya. Apa namanya? Bulan pertama kita untungnya cuma 700.000 ya Mas Yan ya. 700.000. Kemudian menginjak bulan ketiga kita sudah mengelola sampai 300 juta. Tahun pertama itu 1,5 miliar, tahun kedua lewat 10 miliar. Ratakan itu baru tahun kedua. Mungkin sekitar 13 miliar sampai 15 miliar tahun kedua. Anda bisa bayangin, ratakan aja segitu, apalagi Bukalapak kan gitu ya. Ya enggak? Triliun nih mungkin ya. Sudah triliun, belum ada apa-apanya. Tapi online ini bisa sangat-sangat membantu mengentaskan kemiskinan. Insya Allah mengentaskan kemiskinan. Asalkan mindset Anda jangan miskin gitu ya. Mindset Anda jangan miskin. Duit-duit rawani di ini modal. Karena permasalahan pemula itu 2. Nek duwe modal, ora iso dodolan. Ya, monggo Mas Jaki. Oke, lanjut. Lanjut Mas Dika. Wah, kandhani yo. Aku ora terkenal soalnya. Oh, saiki dadi terkenal no, piye? Pengusaha bebas. 7,2 miliar ini adalah angka penduduk tahun kemarin dunia. Berdasarkan data itu 7,2 miliar. Tadi Anda sudah lihat untungnya profit berapa, kemudian Anda cukup jual berapa. Lah potensinya online itu bisa seluruh dunia. Facebook itu punya target tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu dia pengen mencapai 5 miliar pengguna. Sangar kan? Ratakan saja baru 35.000 orang. Bukalapak sudah berapa? 500 lebih ya? Berapa juta ya? Lah ini kita penduduknya sudah 7,2 miliar. Jadi inilah yang bagus. Next Mas. Masih punya Pak. Nah ini resepnya. Dengan online Anda cukup meningkatkan jangkauan, ya, jangkauan exposure dari produk Anda, bisnis Anda. Kayak Sragen ini misalkan. Pernah nggak lihat di Facebook yang Facebookan? Wisata-wisata di Sragen, ada yang pernah nge-share? Pernah lihat? Pernah, saya juga pernah. Wisata-wisata di Karanganyar, di Wonogiri dan sebagainya, yang dulunya tidak pernah terekspos, sekarang lebih terekspos gara-gara sosial media. Benar? Nah itulah, bisnis juga sama. Lanjutkan, misalkan lanjut untuk promosi misalkan di Bukalapak, lanjutkan di marketplace lain, kemudian Anda fokuskan di sosial media lain, jangkauannya dibanyakin. Kemudian Anda gunakan faktor kali. Itu tadi yang pertama tadi. Faktor kali itu adalah untuk profitnya. Kalau Anda mau jadi miliarder, mindsetnya bukan di uangnya, tapi di mindset bisnisnya. Kemudian internet itu adalah keajaiban dunia yang ke-8 kalau bagi saya. Kenapa? Karena pertama, cash di depan. Kalau Anda online, bisnisnya online ya, pemasaran online, ngantek duitnya carry kebangetan. Apa nih tempo? Istri saya juga kebangetan gitu ya. Istri saya itu kalau jualan alhamdulillah pakai sistem ping. Jadi bayarnya ping-pingan. Gitu. Iya kredit Mas maksudnya. Bathi 20.000 bayar 3 sasi Mas. Ditagih malah muni-muni sih ditagih Mas. Internet itu keajaiban dunia ke-8 karena apa? Duitnya di depan semua. Alhamdulillah duitnya di depan semua. Bahkan orang tanpa kenal langsung transfer gitu ya. Apalagi kalau sudah kenal. Nah inilah gunanya internet. Gunanya online. Kalau Anda belum berpikir mengembangkan bisnis secara sistem dengan online, bisa jadi Anda kalah dengan yang lain. Kenapa? Lanjut. Sudah ditulis ya? Lihat ya. Ini dengan internet ini kita bisa melihat lebih banyak lagi. Jangkauan lebih banyak. Faktor kali lebih banyak. Bisa menjual lebih banyak. Dan cash di depan. Enak enggak? Siapa yang belum memanfaatkan online? Sudah semua atau malu? Oke. Saya pikir sudah semuanya. Alhamdulillah. Jadi harusnya bisa lebih dekat lagi. Mungkin insya Allah tahun depan ada event seperti ini sudah jadi miliarder semua di sini. Amin ya. Sudah ngisi semua di sini ya. Tebak panggungnya. Ya lanjut. Oke. Nah ini strateginya yang kita gunakan juga.
di masa sekarang ini, di masa online sekarang ini, banyak sekali produk-produk bermunculan, benar? Bahkan banyak teman-teman di sini saya yakin juga menjualkan produknya orang lain, betul? Nah, sekarang sudah saatnya kalau Anda menjualkan produk orang lain tidak masalah, tapi pastikan Anda mempunyai brand, Anda mempunyai merek. Ratakan itu nggak punya produk, tapi kok bisa terkenal? Karena saya memiliki merek Ratakan ini. Image-nya seperti apa? Oh, marketplace produk digital. Bukalapak jualan produk sendiri enggak? Enggak. Makanya yang dikenal Bukalapaknya. Oke? Brand itu adalah aset di dunia yang semakin banyak informasi ini. Karena apa? Karena pesaing Anda itu bisa jadi orang-orang yang tidak lagi memiliki produk seperti Anda. Saya jualan spray, belum tentu Mas Dika ini yang jualan spray menjadi pesaing saya, tidak. Pesaing kita adalah orang-orang yang lebih pintar mempromosikan itu yang menjadi pesaing kita di dunia online. Paham maksud saya? Itu. Jadi kebanyakan saya nggak punya produk, tapi saya bisa lebih pintar mendelivery produk, mempromosikan produk. Kalau Anda tidak bekerja sama dengan saya, Anda akan ketinggalan. Seperti itu. Dan banyak sekali. Oke. Kemudian yang kedua adalah networking. Sudah tahu kita ini bahwa kita tuh pasti pintar di satu hal, kemudian kita bodoh di hal lain. Pasti. Nggak akan mungkin kita itu pintar semuanya. Oleh karena itu, dengan adanya komunitas seperti ini, dengan adanya event-event seperti ini, harusnya Anda bisa menjalin networking lebih banyak. Networking untuk apa? Untuk mensupport bisnis Anda, untuk mensupport kehidupan Anda. Batik misalkan di Masaran ya Pak ya, di Masaran. Bagaimana supaya lebih terekspos? Gak cuma di Solo aja. Oh, bekerjasama dengan marketplace seperti Bukalapak. Oh, bekerjasama dengan para pemilik online shop. Oh, bekerjasama dengan outlet-outlet yang sudah memiliki batik. Ada juga Pak, di luar sana banyak sekali para pemain online shop yang nggak punya produk sama sekali. Ya sudah, ini ada produk dari Masaran batik. Mau nggak? Masaran punya, aku tak kasih komisi, kamu nggak usah nyetok produknya. Keren nggak itu? Keren, networking, integrasi. Dan yang ketiga adalah people engagement. People engagement maksudnya apa? Orang untuk berinteraksi, supaya berinteraksi dengan merek Anda. Coca-Cola, mohon maaf saya nyebut merek, Coca-Cola itu tidak mungkin nyebut di Google. Kalau Anda googling di Yahoo ya, jadi itu nggak mungkin ya. Googling di Yahoo. Nah kalau Yahooing ini nggak enak banget ya rumahnya. Nanti googling di Yahoo. Itu kalau nulisnya Coca-Cola nggak mungkin, minuman soda murah.com nggak mungkin. Ya nggak? Orang mungkin. Atau cheapdrink.com, wah nggak mungkin. Merek, brand itu yang berharga. Jadi mulai sekarang Anda pikirkan, orang mengenal Anda sebagai siapa? Enggak mbah, saya cuma pengennya penting dodolan untuk duit. Ya nggak apa-apa. Tapi lihat, suatu saat, sometime, somehow, somewhere, nanti pesaing Anda akan menggilas Anda. Bahkan dia nggak perlu punya produk seperti Anda di dunia sistem online seperti ini. Oke, lanjut Mas. Ini tanya jawabnya nanti ya Mas ya. Oke, ada tanya jawab nggak? Oh, ada. Ini mohon maaf yang nggak bisa bahasa Inggris pasti bersedih ya. Oke, seperti saya. The lines between personal and business have blurred. Jadi ngomongin bisnis sama personal sekarang sudah kabur. Orang sudah mulai mengekspos keinginan mereka. Brand-brand atau merek-merek yang digunakan mereka kepada orang lain. Aku nggawa Mercy, selfie se. Padahal yang dealer. Yang penting inden kok, jari afirmasi. Gudiamon ngono ya. Nek Gudiamon kan ya mbuh mobilnya sapa gitu Pak ya. Ya itu fakta ya. Saya nggak ngomongin yang bener loh ya, tapi faktanya ngono. Terus brand-brand apa lagi? Saya menggunakan susu merek A. Wah ini. Susu merek A ini enak loh gini. Padahal dia tidak dibayar untuk mempromosikan merek itu. Tapi kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa mereka mengekspresikan? Kenapa Pak? Bahagia. Oke. Apalagi? Gengsi. Kalau nggak pakai merek, nggak eksis. Paham maksud saya? Jadi sekarang ini, coba Anda lihat, banyak sekali merek-mereknya sudah terekspos di sosial media, gitu kan. Semua apa-apa pokoknya di-share. Mbah iki beritanya bener pora pokoknya di-share sih, gitu ya. Ya, yang lagi marak kan murid dicubit itu ya. Itu sekarang sudah tempel di ditempel di paket gitu ya. Jangan dicubit paketnya, nanti dilapor polisi gitu kan gitu.
Jangan dibanting maksudnya. Nah, sekarang orang-orang sudah mulai mengekspos brand-brand yang dipakai mereka. Ini kesempatan buat Anda gitu. Berarti Anda bisa melihat segmentasi dari target market Anda. Dan enaknya di online, enaknya di internet, Anda bisa tahu konsumen Anda di mana, sedang menggunakan laptop apa, operation system apa, handphone apa, itu bisa tahu semuanya. Jam berapa itu bisa tahu. Asik ya? Asik sekali. Itu dengan online. Dan ini pola pikir ini supaya Anda tanamkan benar-benar di bisnis Anda gitu. Supaya benar-benar jadi miliarder gitu ya. Pola pikirnya, nggak cuma duit tok gitu ya. Lanjut Mas. Nah, meet your new competition. Seseorang buyer Anda, pembeli Anda, calon pembeli Anda tidak membeli produk Anda, tidak jadi membeli produk Anda, membeli produk lain, itu sudah produk lain itu sudah menjadi kompetitor Anda. Contoh, saya pernah jualan semprotan mobil. Ya, kita ngambil harganya 45.000, 65.000, jualnya 200.000 gitu ya. Kita ngambil di situ. Kemudian dia beli, wah saya nggak punya duit Mas, soalnya saya mau buat beli handphone. 200.000 gue tuku handphone. Handphonenya apa iki ya? Ya mungkin kalau belinya di BTS oke lah ya. Oke, BTS kan handphonenya 85.000 gitu ya. Handphone apa kuwi? Handphone apa panganan roti, Bro? Nah, berarti si handphone ini tadi sudah menjadi pesaing saya. Paham maksudnya? Sudah menghalangi pembelian oleh si buyer ini. Ini kompetitor-kompetitor baru kita. Itu tadi saya bilang, kalau Anda tidak pinter sekarang, Anda tidak berpikir menggunakan memanfaatkan online dari sekarang, tidak berintegrasi, tidak networking, Anda akan kalah dengan kompetitor-kompetitor Anda. Di mana mereka sudah menyiapkan produk-produk substitusi. Contoh Pak Bambang tadi mungkin sudah menguasai itu Pak ya. Sudah menguasai promosi online belum Pak? Belum Pak? Boleh ke saya Pak nanti Pak ya. Engko tak kei roti 50.000. Roti kabeh. Advertising sekarang Yun Sewu kemarin kita ngisi di apa? Persatuan advertising kemarin apa? Di Balekambang itu. Aspro Pak ya. Aspro kemarin kita ada pelatihan di sana. Dan itu kebetulan saya nggak bisa ngisi, cuman teman-teman saya itu Facebook dan AdWords waktu itu. Sekarang advertising agency apapun ya, below the line above the line-nya, maksudnya nggak cuman untuk di promosi billboard. Sekarang mereka lebih dituntut untuk promosi di Facebook kan gitu Pak ya. Pernah dapat permintaan seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita cermati. Berarti si advertising agency ini bisa jadi pesaing Anda yang sudah punya bisnis. Paham nggak maksudnya? Kayak suhu saya ini, Pak Gus Nana ini. Gus Nana ini adalah pakar AdWords. Beliau Google Partner. Nah, di sini beliau mengiklankan produk-produknya yang dari para klien-klien. Nah, pasti beliau sudah tahu, oh ini bakal ada pesaing seperti ini, ada pesaing seperti ini. Gitu ya Gus ya. Nah, inilah yang harus Anda cermati. Kalau Anda tidak menggunakan jasa advertising, Anda tidak menggunakan online ini, Anda akan ketinggalan. Advertising agency itu sekarang sudah dituntut nggak cuma untuk yang di billboard, mungkin majalah, tidak. Sekarang orang senang iklan di blog, iklan di website, iklan di Facebook. Iklan Facebook itu bisa sampai Rp1 loh. Asik kan gitu ya. Rp1 bisa ekspor Malaysia gitu. Enak banget itu. Nah itu kompetitor. Apa Pak? Tanpa pajak Pak, iya ini alhamdulillahnya tanpa pajak Pak. Segera dibikin Pak. Butuh pajak maksudnya. Wah langsung ini. Nggak apa-apa, kita harus jadi warga negara yang bagus, bayar pajak ya toh? Iya. Kalau yang sudah bayar gitu ya. Kalau yang belum ya nggak tahu ya. Lanjut Mas. Ngomong kayak pajak repot. Konten marketing. Nah ini kita sudah menginjak yang agak-agak terakhir. Tadi sudah tahu pertama pola mindsetnya untuk miliarder, kemudian menggunakan internetnya tadi jangkauan. Masih ingat? Jangkauan, faktor kali, terus apa yang ketiga? Cash. Kemudian untuk mendapai itu strateginya bagaimana? 3 tadi. Yang pertama, brand adalah aset. Kalau Anda nggak punya merek, lambat laun Anda akan kalah. Apalagi di dunia online. Halaman Google itu ada halaman satu Google itu ada berapa website? 10. Piye caranya Anda bisa bersaing dengan jutaan orang kalau Anda nggak punya brand? Website saya simbah.com itu mungkin nggak nomor 1, tapi kalau orang nyari Simbah mesti saya nomor 1. Loh ya bener, mesti mulai nomor 1. Kalau Anda nggak punya merek,
Anda nggak dikenal orang, mau diketikin di situ nggak bisa muncul. Paham maksud saya? Anda harus punya merek. Brand adalah aset. Yang kedua apa strateginya? Networking. Jadi kalau Anda pengen besar, Anda harus merangkul jasa-jasa misalkan, atau mungkin komunitas-komunitas di sekitar Anda. Seperti yang dilakukan Bukalapak ini kan dia juga networking di setiap daerah ya, ada kopdarnya gitu ya. Yang ketiga adalah membuat people engagement, membuat interaksi lebih tinggi. Jadi supaya orang itu hafal dengan Anda, ingat dengan Anda. Nah, kemudian ini kita ngomongin konten marketing. Ada, ini saya nggak tulis di sini, mungkin kalau mau nyatet silahkan. Ada 3 jenis sumber utama, sumber traffic utama di online. Yang pertama adalah gambar. Yang pertama adalah gambar. Ini penting untuk jualan Anda. Yang kedua adalah konten atau teks. Yang ketiga adalah video. Kalau Anda jualan rumah, itu yang paling bagus yang mana dari 3 ini? Gambar. Kalau Anda jualan pelatihan, yang paling bagus yang mana? Ya, betul. Paham ya? Nah, sudahkah Anda menerapkan hal-hal seperti itu? Ini hubungannya karo miliarder apa Mbak? Loh, ini adalah prosesnya. Prosesnya seperti ini. Kalau Anda nggak mengenali produk Anda nggak bisa menjual produk Anda sudah gagal jadi miliarder duluan. Gitu loh. Makanya harus dikenalin. Apalagi online ini Anda nggak perlu banyak produk gitu. Nah, kalau jualan rumah itu bagusnya pakai apa? Gambar. Kan nggak mungkin pakai teks. Perumahan di Masaran menggok kiwo sithik nengen 50 meter remuk gitu ya. Supaya nggak ke gambar gitu ya. Nah, sekarang udah eranya adalah video. Dan ingat, kalau Anda nggak punya merek, Anda nggak bisa punya follower banyak. Seperti sekarang ini misalkan di video log gitu ya, vlog ini sudah banyak orang yang beriklan di artis-artis atau yang punya follower banyak. Semua orang bisa menjadi artis. Makanya berikan di sana, mengendorse. Akhirnya orang penjualan dari sana. Nah, usahakan Anda menjadi artisnya tersebut. Oke, lanjut. Tadi bagian akhir. Nah, pada akhirnya gunakan semua media ini. Anda nggak perlu menguasai semuanya. Anda nggak perlu harus tahu Instagram, ngertinya Google Plus, Pinterest, Pet, nggak perlu. Anda cukup siapkan www-nya itu, siapkan aset digital Anda dalam bentuk website, ibaratnya toko atau lapak, kemudian giring semua pengunjung datang ke tempat Anda. Itu aja dulu. Insya Allah Anda juga sudah bisa mendapatkan banyak penghasilan. Karena saya tahu di sini juga ada banyak teman-teman yang modalnya website satu aja bisa dapat miliaran. Tahu hipwi.com? Hipwi itu baru umur berapa tahun? 2 tahun ya. Di tahun keduanya dia sudah mendapatkan puluhan miliar. Ya, dari satu website saja. Kapan lagi network? Tahu? Kapan lagi network? Dia mempunyai sekitar 13 sampai 15 website, dia sudah mencapai angka ratusan miliar hingga triliun. Nah, itulah aset digital Anda. Jadi gunakan sosial media Anda untuk komunikasi dan mengarahkan pengunjung. Yang terakhir, ini adalah kontak saya. Kalau misalkan Anda mau mentraktir saya ya, gitu ya. To be number one is the best, but to be different is better. Saya selalu menerapkan ini, berbeda itu lebih baik, karena saya nggak ingin menjadi langsung nomor 1. Ya, kalau nomor 1 pasti akan ada nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Tapi kalau kita berbeda, insya Allah kita akan selalu menjadi nomor 1 di kategori kita. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke Pak MC. Ini ada pertanyaan atau saya langsung pulang? Tetap di sini aja. Tetap di sini. Oke. Hop. Di sini. Oh, di sini. Iya. Oh ya. Kita ada kesempatan untuk sesi tanya jawab. 1, 1, 1. Oh iya. Oke, 1. Yang tanya dapat kaos dari saya. Tadi saya bawa 20. Oh iya toh. Nah, ini banyak banget. 20. Iya. MC ini kita ngincer sih itu. Iya. Iya. Siap. Iya no. Oh iya, ya boleh itu. Yang tadi yang belakang? Ya. Ireng apa putih, Mas? Tekon durung. Oh, tekon sih. Lanjut Mas, silakan. Oke. Saya pandu, monggo. Sik toh iki lho, sabar toh, kowe tak antemi lho kowe. Perkenalkan, nama saya Farid Maslukan dari Sragen. Farid. Ya. Oh, ya. Terkait
dengan seminar nasional dengan judul Gara-gara Online Jadi Miliarder. Tadi kan Mas Yusuf menerangkan tentang formula miliarder tadi ya, 1 Iya. miliar tadi. Dengan misalkan kita untung 100.000 per produk, Betul. kita dalam 1 tahun harus jual 10.000. Ya. Kalau saya sendiri yang jual, otomatis kan susah. Ya. Dalam 1 tahun, otomatis saya harus membentuk tim. Ya. Tim itu bisa berupa dropshipper atau reseller. Betul. Yang saya mau tanyakan adalah cara membentuk dropshipper atau reseller yang loyal itu gimana? Kan kadang banyak yang misal dari 10.000 itu kita punya 10 reseller aja. Ya. Jadi dalam 1 tahun satu reseller itu kan hanya target 100. Ya. Ya. Cara membentuk reseller atau dropshipper yang Bagus. loyal dengan target itu tadi gimana? Oke. Terus yang saya tanyakan yang kedua adalah Oke. selain Indonesia, pangsa pasar online di Asia negara mana, Mas? Wis, di Asia. Ya. Oke. Mas Farid jualannya apa, Mas? Kayu poster sama boneka wisuda. Boneka wisuda. Boneka pastinya. karakter. Oke, terima kasih. Langsung jawab apa nanti aja? Terserah. Pak MC-nya no. Oke, dijawab 2 hari lagi aja. Oke, 2 hari lagi. Siap. Oke, masih ada ini untuk baris yang kedua tadi sudah ngacung di dewe, monggo. Oh ya, siap. Anu tolong dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hartono. Hartono. Saya dari Sragen. Saya mau tanya, di antara 3 media digital marketing, sosial media, marketplace, website, menurut Mbah Yusuf itu yang tingkat konversi tertinggi terjadi transaksi itu yang mana dari salah satu media tersebut, Pak? Oke. Mbah, makasih. Produknya kebetulan apa Pak Hartono? Saya jualan sabun, Pak. Sabun mandi apa sabun mobil? Sabun wajah. Sabun wajah. Oke, siap. Oke, makasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Hartono. Ya. Wah, cantik loh, Pak. Ini Oke, kaosnya yang cukup, sana. kaosnya cukup murah. Ukurannya bener. Ya. Dicatat Dik pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri Mbak. Iya. Nggak kelihatan ya. Biar di syuting. Perkenalkan nama saya Rita. Saya biasa Ibu Rita. kalau di rumah cek tape gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyakan karena kadang kalau kita jualan makanan itu kan ada expirednya gitu ya. Oke, ya. Dan mungkin salah satu untuk mengemas dan itu bisa bisa baik sampai ke customer itu bagaimana caranya itu satu. Terus yang nomor 2, karena kebetulan memang saya sebetulnya tahu bahwa ketika orang mau bisnis itu adalah salah satu kuncinya adalah fokus gitu ya. Iya. Cuman betul. persoalan itu akan terhalang ketika kita sudah punya pekerjaan. Oh, masih kerja Bu ya? Iya. Kenapa nggak ditinggal? Nah Oh, itu medeni banget. itu yang mungkin kemarin juga teman-teman bisnis ya kalau pengen sukses tinggalkan jadi PNS gitu ya. Tapi kayaknya itu belum dah. Mungkin ada tips juga dari si Mbah Yusuf gitu bagaimana untuk itu semua karena apa? Bisnisnya tetap jalan. Iya betul. Ya, kerjanya tetap jalan itu Dan ya. bisa berbagi terutama itu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab Mas Farid dulu. Bentar ya Mas ya, 3 dulu. Bentar lali Mas, maklum wis sik enom soalnya. Mas Farid, cara untuk membentuk loyal ini juga mungkin menjawab Bu Rita. Misalkan untuk yang makanan ya, makanannya apa Bu? Tape. Oke. Membentuk reseller atau dropshipper yang loyal dan sebagainya. Untuk awalnya adalah Anda yang pertama harus punya brand itu tadi. Jadi orang itu mau loyal kalau Anda mau support produk beneran. Kalau Anda punya merek, kenapa Anda mau jadi reseller itu biasanya kan produknya sudah bagus duluan. Paham maksud saya? Udah terkenal gitu ya. Kan lebih enak gitu ya. Untuk membentuk yang loyal, Anda memberikan selalu program Mas. Memberikan program. Pertama, program komisi bisa, program bulanan misalkan. Di Kancah ID itu kami memberikan reward Fortuner Pak. Enggak muluk-muluk ya. Kemarin ada Brio, Fortuner sama Pajero gitu ya. Oh nginden ra bayar kok ngono ya. Nginden sik ngono. Saya juga ngomong ke dealer Pak gitu Pak. Ini boleh enggak setahun lagi tak beli nek wis dedet gitu. Dia enggak boleh Pak. Untungnya enggak boleh. Lo tekon gratis gitu ya. Ya udah foto-foto sudah no Pak, tetep itu. Tetep. Pokoknya ngomongnya indenan itu ya. Wong inden 100.000 mbuh pira. Maksudnya adalah programnya Mas. Misal gini, komisi Anda untuk jualan patung wisuda misalkan 50.000 gitu ya. Tapi untuk penjualan terbanyak reseller bulan ini Anda akan mendapatkan reward tambahan. Misalkan sepeda motor. Misalkan handphone. Paham maksud saya? Ini hanyalah contoh teknis. Untuk membuat loyal itu Anda harus membuat reseller Anda selalu kembali kepada Anda.
Tapi kalau Anda punya produk, Yun Sewu, ada yang teman-teman yang nggak punya merek, akhirnya apa? Pakai mereknya orang lain, begitu udah besar, reseller itu kabur dari kita. Saya ngalamin, saya promosian punyanya orang lain. Akhirnya orang itu tahu kalau itu bukan produk saya langsung. Akhirnya kemana? Ya dia langsung ke sini, karena banyak, loh ini kan banyak yang jual mereknya gitu. Jadi pastikan Mas, kalau Anda membuat sendiri, Anda kayak Bu Rita tadi membuat sendiri, Anda membuat sendiri, pastikan Anda mempunyai merek untuk penjualan dan sebagainya, kemudian Anda mempunyai saluran penjualan. Anda kemudian baru bikin program-programnya Mas. Insya Allah nanti loyal. Itu baru tahap awal Mas. Tahap berikutnya adalah Anda bisa memberikan reward lebih bagus lagi, misalkan umroh, misalkan rumah, mobil dan sebagainya kayak yang dilakukan oleh Kanca ID ini. 1 tahun kita memberikan reward mobil, tapi kita sudah ngitung Mas, jualannya sabun juga Pak. Nah itu untungnya 2.000 kita alokasikan buat beli Fortunernya tadi, bukan Toyota Furniture ya, beda ya, itu mungkin produksi Jepara itu. Nah untuk memproduksi, mencari loyalnya di situ. Yang pertama orang biasanya untuk mencari untuk bisnis dropshipper reseller biasanya dicari komisi tinggi, ya. Kemudian nanti orang lama-lama loyal dengan Anda karena merek yang Anda bina. Mungkin itu awalnya dulu Mas ya, awalnya dulu seperti itu. Yang kedua tadi di Asia tetap saat ini masih yang kelihatan itu untuk perkembangannya teknologi Singapura. Tapi untuk pembelian terbanyak di Indonesia tetap. Jadi saya nggak tahu ya, ngomongnya negara miskin tapi kita itu tertinggi di Asia terutama untuk jumlah pembelian. Indonesia itu sudah sampai kalau nggak salah 50 triliun ya online-nya Pak. Bayangin. Tapi kita masih ngomongnya kan masih kurang ya, masih teknologinya masih kurang di mana-mana gitu. Padahal pembeliannya udah sampai segitu. Terus Pak Hartono tadi, dari marketplace, website sama sosial media, yang paling bagus mana? Kuncinya adalah yang pertama Anda harus punya website. Wajib, kalau saya wajib ain. Anda harus punya website. Kenapa? Satu-satunya saat ini yang bisa Anda kendalikan. Kalau marketplace, Anda bisa di-banned, Anda bisa diblokir. Website ora iso, Pak. Ngene dhewe kok. Kalau sosial media, diblokir akunnya, wassalam. Tapi website diblokir, bikin lagi. Wong punya sampean kok. Paham maksudnya, Pak? Website itu digital aset yang paling bagus dan mahal Pak. Anda udah punya traffic, satu website itu bisa dijual 50 sampai 100 juta. Saya pernah ngalamin itu juga. Jadi website Pak yang pertama. Kemudian cara promosinya Pak Hartono, baru bisa lewat marketplace, bisa lewat sosial media. Karena orang itu akan datang ke website kita Pak. Dengan adanya website kita bisa jadi tahu karakteristik pengunjung, umur berapa yang datang, dia datang dari area Sragen dari mana, itu ketahuan semua. Gitu Pak. Jam berapa itu ketahuan. Gitu. Jadi paling efektif website dulu dibikin, promosinya bisa dari mana aja. Bu Rita, jualannya tape Bu ya. Target marketnya area mana Bu? Lokal aja. Gampang, cari platform sosial media yang memfasilitasi advertising lokal. Contohnya Facebook. Teman saya itu jualan pizza delivery, pizzasolo.com itu jualannya cuma di Solo Bu. Alhamdulillah sehari 3,5 juta, karyawannya 2. Ya. Jadi cuman jualannya diincer hanya cuman Solo Raya. Solo sih, dia Solo kota ya. Di sini juga bisa diincer Sragen tok, tapenya gitu. Anda beli tape bonus motor, itu keren Bu, itu Bu. Ya. Saya jamin Anda tekor seketika gitu. Ya. Mungkin tuku tape ini 1 ton mungkin 2 ton gitu ya. Nah, kalau Ibu PNS juga, saya juga sama Bu, pengangguran nanging sarjana kalau saya ya, gitu. PNS itu. Nah, nggak perlu keluar, nggak perlu resign, meskipun dianjurkan. Jadi nggak perlu resign ya, nggak perlu resign, karena kan ibu-ibu gitu ya. Kalau bapak-bapaknya kan yang wajib kerja gitu ya, tenanan kayak saya ini kerja tenan, bojoku tengok-tengok. Nah, kalau masalah kerja atau enggak, itu nggak ada masalah Bu. Wong sing ra kerja wae ya bangkrut akeh Bu. Ya enggak? Loh iya, berarti masalahnya bukan di kerja toh. Saya punya tim, saya membentuk beberapa bisnis itu bersama tim saya, bersama teman-teman sekitar saya. Saya bilang, dia bilang ke saya, "Mbah, aku butuh duit nggo modal ngiklan." Oke. Butuhmu bilang 1 juta, 2 juta. Siap? Nyoh. Kok cek ra payu? Berarti dudu kowe. Berarti dudu duwite. Berarti dianya, orangnya. Begitu ada duit, dia malah bingung Bu. Bulan pertama, ini pernah ya. Bulan pertama itu dia dapat 30 juta. Alhamdulillah bingung Bu mau ngapain. Ya. Karena apa?
kalau ngomongin bisnis itu bukan lagi ngomongin Facebook, ngomongin sosial media, ngomongin website, tidak. Yang saya tadi omongin di sini itu semua nanti internet tadi kuncinya apa? Di sistem. Anda bangun sistem, bangun bisnis. Jadi kalau online ini Anda masih harus ketak klik ning omah sampai pagi, podo wae mindah kerjaan ning kantor ning omah. Itu bukan usaha lagi namanya, Bu. Mau mindah gawean ning omah. Paham maksud saya? Jadi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana online ini bisa membantu sistem penjualan tapene Bu Rita supaya Anda juga nggak perlu wirawiri lagi gitu loh, Bu. Perkara nanti ternyata meledos gajine gitu ya, daripada gajine, ya alhamdulillah gitu, Bu ya. Paham maksud saya, Bu? Jadi nggak harus ninggalin kerjaan, tapi Anda cukup smart aja untuk belajar. Online mana yang cocok untuk penjualan produk saya? Kayak Pak Hartono tadi sabun, targetnya mungkin nasional Pak ya? Nasional, ya udah targetin nasional aja semuanya. Saya masih tahu Pak, sampai sekarang itu ada temen dengan dalih, aku kan kerja Mbak, usaha. Jadi dia itu sampai jam 1 malam di online Mbak. Iki kerja pengusaha, apa kowe dadi karyawan? Ya bisa aja nggak apa-apa. Wong karyawan saya aja di kantor juga tak kasih jam kerja. Dengan online tuh harusnya hidup Anda lebih mudah kan gitu. Hidup kita lebih mudah. Oh malah luwih ruwet gitu. Ya kalau mungkin sampai jam 1 malam nonton YouTube saya nggak tahu juga ya gitu ya. Dan saya yakin itu pasti gitu ya. Oke. Mungkin itu. Silakan ada yang tanya lagi? Pak MC dibatasi berapa pertanyaan? 10 apa 50? Sudah. Oh sudah. Oh bejamu Mas Ratok kaos. Enggak, maksudnya gini, nanti jenengan tetap standby di sini. Oh gitu. Kita nanti akan buka puasa bersama. Enek sing luwih suwe melih mboten, Pak? Badala yang ini jek buka bersama. Lah apa sahur bersama? Ya. Musafir halal bihalal sisan malah. Nanti setelah Bukalapak jenengan juga buka pertanyaan lagi. Oh gitu. Enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Berarti baru buka lapak buka pertanyaan. Nggih. Oh, Terus iya. kita tutup lapak. Oh iya. Ojo Pak, aja tutup lapak. Lah jenengan gojek terus sama lah. Repot. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, insyaallah. Tenang lho. Buka pertanyaan toh. Beres. Sing ikhlas lho jenengan. Kelas no Pak, bayarannya piro? Wah ngene iki lho nek apa. Siap, monggo. Nek jenengan ikhlas mengke insyaallah mlebet surga. Amin. Nek mboten Nek mboten mlebet surga. mlebu surga. Sakniki. Aduh. Ya MC-ne lucu tenan. Piye to? Lah piye to ditawani Jenengane surga? lucu kok. Lucu ning ra metu. Kula nek jasa MC ngoten saged mlebet. Oh sakit Pak. Nanti di lapak jasa gitu. Oke, siap. Ampun masang foto pokok men. Nggih. Mboten apa-apa. Kula Loh. foto ning pas wingking ngeten. Cocok tose. Lanjut. Anu nggih. Sri Mulat tok piye. Jenengan kan lagi gambar kok benten nggih. Loh. Saiki setil ndi, Pak? Saya gambar. Leres. Leres wong iki zaman tahun 2009 cek. Oh, alah. Nggih, matur nuwun Mas Siap. Hadi. Luar biasa. Oh sudah. Simbah. Ya, Simbah. Oke, Matur suwun. Terima kasih aplaus untuk kita Ya, semuanya. tepuk tangan dong buat simbah.com. Wes, luar biasa sekali. Namanya juga kasepuan istirahat rumiyin sih. Buat simbah-simbah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke bukalapak.com. Nih, kita ada hadiah ini. Kita minta 5 orang maju ke depan yang merasa hari ini membawa handphone dengan pulsa paling sedikit, tidak boleh 0 rupiah. Tidak boleh 0 rupiah, tidak boleh pakai data. 5 orang yang merasa pulsanya paling sedikit. Maju dulu. Maju dulu Sindang Lala. Durut ke ini baris kabeh, baris kabeh. Sing HP ini iso dienggo online, lali. So, Mbak hapus ora ngerti kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bisa dicek pulsanya? Gendang dicek. 499. Oh iya. 74. 11 rupiah. 275. 4036. 4000 sama 4000 mau siapa? Oh 400. 400 sama 4000 bisa mundur. Ini berapa? 200. Oh.
Itu. Oh 2000. Kowe apa ndi? Jiro lupat gari papat no berarti. Sing 2000 mas apa ya? Oh ini ada ini, piro iki? 131. Oke. 275 iki 93. Sing 200 mas apa ya? Berapa? 89. Yang 100 mau apa ya? 200. Berapa? 200 silakan turun dulu. Rp0 nggak boleh. Ini pakai data aku ngerti. 0 nggak boleh, harus ada nominalnya. Rp5. Yang 100 31 100 131 boleh turun. Iya. 55, oke. 88, yang 90 tadi siapa? Oke silakan turun. 90 masih kalah. Ini mau 80 kok. 88 Rp5. 89, ini 88. Ini 89, boleh turun. 74, 11, 55. Oke, cukup? Oke, cukup. Kita akan kenalan. Namanya siapa, Mas? Arisa Saputra. Dari mana? Margo Asri. Oke, next. Arifin dari Jambanan. Enggak, maksudnya bapaknya namanya siapa kok? Oh, Kemrung Sule Wangsulan. Namanya siapa tadi? Namanya Muhammad Arifin. Alhamdulillah. Nama saya Denny dari BTSL. Sehat toh? Next. Nama saya Amar Ma'ruf dari Karanganyar. Nah, nama saya Naim Mungkar, Mas. Next. Effendi dari Masaran. Effendi dari Masaran. Oke, ini adalah orang-orang yang luar biasa sekali. Anda tahu acara ini apa? Gara-gara online jadi miliarder. Online itu membutuhkan yang namanya data. Data itu membutuhkan pulsa. Dan Anda datang ke sini tanpa pulsa. Kuat bayar seminar. HP ini layarnya dudul kabeh. Pulsanya jabang bayi. Masya Allah. Yang paling sedikit tadi berapa? Oh, pinnya disuruh pakai dulu. Ayo. Coba tak suntik pin dewe loh. Yang tadi doneng di. Oh iya. Arti foto. Kamu berapa rupiah? 55. Yang Rp5 siapa? Situ berapa? 74. Sini. 55, 74, 5. Ini 11 kita ya. 11 ini. Ini berapa? Golek ya apa kae? Oh, pine hilang. Oh, makku double. Mbok jupuk soan. Nah, 7, 11, 5, 11, 55, 74, 88. Sini sedang lala. Oke, agak geser. Set. Yes. Nah, ya dipasang. Ini hadiah pertama. Spray. Nah, yang berry. Botol. Android kerduse. Odol loro. Kaos paku pakmu. Engko njaluk, tenang. Oke, pun di foto, pun di kamera. Oke, lambaikan tangan kamera. Tim kami akan kirim nasi padang. Oke, terima kasih, silakan. Tepuk tangan buat teman-teman kita.
Dan nanti kalau bisa setelah acara ini bisa mengumpulkan koin ya untuk teman-teman kita biar bisa beli pulsa. Oke, sekarang kita waktunya untuk sesi yang kedua. Sudah siap? Langsung bersama bukalapak.com, ini dia ada Mr. Ahmad Zakir.